Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Aulia, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Temanggung, dengan nomor induk mahasiswa 2122023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai taubat. Kita semua dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, seperti kertas yang sangat putih, tanpa coretan, tanpa garis apapun. Tapi nantinya dalam mengarungi hidup, seseorang manusia pasti akan bertemu dengan namanya dosa. Dan semua manusia, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Dari kekasih kita, dan yang tidak pernah mengecewakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, ingin kita nantinya kembali kepadanya dalam keadaan bersih, dalam keadaan tanpa noda, fitrah sebagaimana kita dilahirkan. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu bernama taubat. Dosen tasawuf saya berkata, Sikitri Utama, bahwa taubat adalah mesin cuci bagi manusia, mesin cuci untuk menghilangkan segala dosa. Karena Allah tak ingin hambanya kembali dalam keadaan kotor. Allah tak ingin hambanya kembali dalam keadaan berlumuran dosa. Maka dari itu Allah menciptakan sebuah mesin cuci bernama taubat. Secara etimologi, kata taubat berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata taba yatubu tauban, yang berarti rujuk atau kembali dari jalan yang jauh menjadi kembali ke jalan yang lebih dekat kepada Allah. Sedangkan dosa sendiri adalah kotoran rohani yang dapat menghalangi hubungan manusia dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian taubat sendiri adalah amalan untuk memohonkan hati kita agar bersih dari segala dosa. Di samping itu, taubat juga merupakan amaliyah untuk mendapatkan taufik dari Allah, untuk mendapatkan hidayah, untuk membuka hati sehingga manusia menjadi ringan saat beribadah. Kemudian taubat sendiri juga menjadi sarana untuk meningkatkan mutu ibadah. Di situ dapat menjadi membersihkan dosa sehari-hari, mencari pahala Allah dan mencari ridha Allah. Kemudian esensi taubat yang lainnya adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kisah di situ Rasulullah, kita tahu ya, Rasulullah di situ maksum, terjaga dari segala dosa. Tapi beliau tetap beristighfar, bahkan beliau beristighfar, ada sebuah riwayat yang mengatakan 70 kali, ada riwayat yang lain mengatakan 100 kali dalam setiap harinya. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa kau tetap selalu bertaubat? Mengapa kau tetap selalu beristighfar? Padahal kau maksum ya Rasulullah, Allah menjagamu dari dosa." Kemudian Rasulullah menjawab, Aku ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang syakirin, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Kita dapat mengambil garis besar, orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang bersyukur atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kemudian di sini ada pengertian taubat adalah kembali kepada Allah setelah melakukan maksiat. Imam Ghazali membagi taubat ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, taubatnya seseorang dan istiqomah dia di jalan Allah. Semoga kita menjadi salah satu dari bagian mereka. Tingkatan yang kedua adalah orang yang bertaubat dari dosa besar, tetapi dalam perjalanan taubatnya dia selalu mendapat ujian. Jika tak sengaja ia terjatuh kembali dalam dosa itu, tapi ia senantiasa sedih
ia menyesal atas perbuatannya melakukan dosa tersebut dan dia kembali kepada Allah. Orang yang ketiga adalah orang yang bertaubat untuk beberapa lama, tetapi hawa nafsu mengalahkannya kembali sehingga ia berbuat dosa. Demikian ia masih mau mengamalkan amal soleh, ia masih mau minta pertolongan kepada Allah dan mau mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat adalah orang yang bertaubat hanya sebentar saja, kemudian ia berbuat dosa lagi tanpa dihalangi dengan rasa menyesal, bahkan dia lalai telah bertobat. Semoga kita tercapai dari pembagian taubat yang nomor 4 ini, karena hal tersebut juga bisa menjadikan matinya seseorang dalam keadaan sulh khatimah. Berikut akan dijelaskan mengenai tanda-tanda orang yang bertobat. Yang pertama, mengendalikan lisan dari ucapan yang tidak berguna. Yang kedua, menjauhi rasa dengki, iri, dan sikap permusuhan. Yang ketiga adalah menghindar lingkungan dan teman yang buruk, karena ini akan menjadi salah satu faktor ia kembali melakukan taubat. Yang keempat adalah taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu berkumpul dengan orang soleh, tidak berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Kedua, untuk selanjutnya, senantiasa menjauhi perbuatan zalim dan rajin beribadah. Tidak terpancang hanya pada keinginan dunia, tapi sebaliknya, selalu ingat adanya akhirat dan di dunia ini hanya tempat persiapan. Dan yang terakhir adalah tawakal atas rezeki yang Allah berikan. Di sini akan dijelaskan gimana sih agar taubat seseorang itu diterima. Maka ia harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, dia harus menyesal, dan yang kedua adalah berhenti dari berbuat dosa, dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Ada satu kutipan dari dosen saya kembali, Pak Sikitri Utama. Allah sangat tahu kapasitas manusia yang sering berbuat dosa, sehingga membuat alat sebagai sistem pencuci kotoran hati. Yang pertama, taubat, agar menjadi bersih dan suci kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.